Adegan pun berganti ke area bangunan perumahan. Hyun Sung berjalan sambil berpikir, akhirnya dia bisa berjalan di gang ini lagi. Tak terhitung sudah berapa tahun berlalu. Di sebuah villa kusut nomor 00, rumah Hyun Sung seharga 50 juta won. Jika bukan karena asuransi kematian orang tuanya, Hyun Sung sudah harus tinggal dengan mengandalkan uang dari gajiannya. Hyun Sung berjalan sambil melihat sekeliling, merasa nostalgia dengan ingatan neneknya yang dipaksa untuk pindah karena biaya rumah sakit, sampai membuatnya merasa bahwa dunia telah hancur. Dia juga mengingat waktu masa kecilnya dan merasa bersyukur bahwa dia bisa kembali. Hyun Sung pun membuka pintu rumahnya sambil memanggil neneknya, tapi tidak ada yang menjawabnya. Hyun Sung masuk ke ruang tamu dan sadar bahwa di jam ini, neneknya biasa keluar untuk bekerja, dan itu semua untuk keluarga mereka. Dan ini bukan waktunya untuk merasa sentimental. Ini adalah sebuah keajaiban bahwa dia mendapatkan kesempatan ini. Hyun Sung pun duduk di kursi sambil berpikir untuk rencana berikutnya, karena dia harus memanfaatkan 1 minggu sebelum kembali ke sekolah menghadiri rapat. Rencana berikutnya harus lebih akurat, dalam 2 tahun, dia harus bisa melakukannya dan menstabilkan pondasinya serta menghancurkan pondasi orang-orang itu. Dalam rencana ini, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhinya. Kondisi pertama adalah kekuatan dirinya. Hyun Sung harus cukup kuat untuk melawan para pembuli di sekolah dan bisa mengalahkan mereka tanpa mengalami kesulitan. Kondisi kedua adalah Hyun perlu mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan dia. Dan pada akhirnya, orang akan bermain peran yang cantik. Hyun Sung sadar bahwa dia masih seorang anak SMA, bahkan kalau dia memiliki rencana, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hyun Sung harus mengambil langkah pertama untuk menemukan orang yang dia perlukan. Dia punya keunggulan yaitu memiliki pengalaman karena hidup kembali dan tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia perlu seseorang yang memiliki latar belakang yang dapat membantu rencananya, jadi tidak ada yang bisa menghalanginya dalam melakukan rencananya. Dan memiliki latar belakang akan menjadi prioritas pertamanya. Adegan berganti ke sebuah gedung polisi. Seorang pria berteriak dengan keras, "Hei, kamu mofos. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Pria itu pun menambahkan, "Apakah kamu tahu aku dari keluarga mana? Kamu adalah mata-mata. Kalau kamu tidak tahu siapa aku, maka jadilah warga sipil. Hanya karena kamu polisi, kamu pikir kamu akan selamat setelah kamu memperlakukan aku seperti ini." Kegaduhan pun terjadi sampai seorang petugas polisi datang dan berkata, "Pria tua, tolong tenang." Pria itu pun bertambah emosi dan berteriak, "Pria tua. Kamu panggil aku pria tua? Kurang ajar, aku itu pria single berumur 35 tahun. Dasar brengsek." Orang itu adalah Go Changbum, anak tertua dari keluarga konstruksi Myongjin. Ho Changbum dengan emosi langsung mengamuk dan menendang kursi yang ada di depannya. Seorang polisi yang menangani kasus Go Changbum pun bergumam, "Tentu saja saya tahu siapa kamu. Go Changbum, anak tertua dari keluarga konstruksi Myongjin. Dia sangat berbahaya. Kita akan dalam bahaya kalau kita mengambil keputusan yang salah. Dan karena sekarang semuanya sudah di sini, jadi kita harus mengikuti aturannya." Go Changbum pun duduk dan berkata, "Brengsek, ini lebih baik daripada dituduh melulu dengan pertanyaan yang rincin." Go Changbum pun berpikir bagaimana harus menangani masalah ini. "Brengsek, sialan itu sangat lemah, jadi mereka ditahan. Apa yang harus kulakukan? Kalau masalah ini terus berlangsung, maka lawanku akan menjadikannya menjadi batu loncatan yang bagus. Situasi macam apa ini? Dan baru saja ayahku mengumumkan bahwa akan ada persaingan antara aku dan adikku untuk dilihat siapa yang pantas mengambil alih perusahaan. Dengan kata lain, untuk mengambil tempatnya. Saya yang hanya lulusan SMA dan adikku yang lulusan kampus bergengsi, dan menikahi perempuan yang terkenal 3 tahun lalu, karena itu dia berhasil memonopoli posisi yang kuat. Saya akan tamat kalau dia dapat kabar saya terseret kasus kekerasan." Polisi yang bertugas pun berkata, menghancurkan keheningan Go Changbum, "Tuan Go Changbum, saya tahu kamu sangat kesal sekarang, tapi ini kesalahanmu. Kamu sudah menghajar orang yang tidak bersalah, dan kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja." Go Changbum pun merasa kesal dan dia pun berdiri sambil menghentakkan meja, "Saya sudah bilang para brengsek itu yang memukulku duluan." Polisi itu pun menjawab, "Iya, itu adalah yang kamu bilang, tapi tidak ada bukti,
bahkan tidak ada bukti kamera pengawas. Kamu tidak bisa membelah diri sekarang. Go Changbum pun melihat ke samping, berusaha menahan amarahnya, dan dia pun bergumam, sial, apakah aku harus melawan atau melakukan sesuatu? Tak jauh dari Go Changbum, seorang pria sedang berbicara dan menarik perhatian Go Changbum. Go Changbum pun merasa keheranan, mengapa ada anak-anak di kantor polisi. Dan anak itu adalah Hyun Sung. Hyun Sung pun menunjuk ke arah Go Changbum sambil berkata, aku datang untuk membuktikan bahwa orang itu tidak bersalah. Lalu memberikan bukti yang dikatakannya. Polisi pun bertanya sambil melihat video itu, dari mana kamu menemukan video ini? Hyun Sung pun berkata, kebetulan saya ada di tempat kejadian, waktu itu aku berjalan ingin ke supermarket dan melihat kejadian itu, karena saya tahu masalahnya bukan masalah yang simple, jadi saya meminta rekaman black box dari mobil yang ada di tempat parkir. Hyun Sung pun terus menjelaskan dan menambah bumbu-bumbu untuk membuat ceritanya lebih menarik, berkat kehidupannya sebelumnya di rumah sakit, dia dapat dengan mudah mencari lokasi kejadian permasalahannya. Go Changbum pun kaget dengan penjelasan yang diberikan pria tak dikenalnya yang datang entah dari mana. Go Changbum pun merangkul bahu Hyun Sung dan dengan senang berkata, aku tidak menyangka kamu bisa mengatakan hal seindah itu, walaupun kamu masih muda. Polisi yang melihat bukti itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan pasrah berkata, baiklah karena bukti ini kuat maka kasusnya aku anggap selesai, aku minta maaf Tuan Changbum, aku seharusnya mendengarkan penjelasanmu. Go Changbum pen berdiri dan menatap polisi itu seakan-akan tatapan itu bisa membunuhnya sambil berkata dengan dingin, aku tidak tahu kamu siapa, tapi mulai sekarang kamu akan menikmati kehidupan yang baik. Adegan berganti di depan kantor polisi, Go Changbum sedang berjalan sambil merangkul bahu Hyun Sung seperti mereka berdua adalah teman akrab. Go Changbum pun memasukkan tangannya ke dalam saku celananya sambil berkata, aku Go Changbum, adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang sama sekali. Go Changbum pun mengambil segepok uang dari saku celananya dan memberikannya kepada Hyun Sung sambil berkata, terimalah, ini adalah hatiku. Hyun Sung menerima uang itu dengan senang hati, namun reaksi yang ditunjukkan Hyun Sung membuat Go Changbum merasa aneh, karena orang di usia muda seperti Hyun Sung biasanya gugup saat mau mengambil uang dengan jumlah yang besar seperti itu, tapi dia tidak. Dia juga datang dengan rekaman black box, lelaki ini tidak bisa ditebak. Hyun Sung pun mencoba mendekati Go Changbum dengan berkata sesuatu bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan dan mulai melanjutkan kalimatnya yang membuat Go Changbum merasa waspada. Go Changbum mengepalkan tinjunya dan menatap Hyun Sung dan bertanya, siapa kamu? Hyun Sung pun mengangkat kedua tangannya sambil berkata, saya rasa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan memiliki bukti untuk itu, bagaimana menurutmu, Tuan Go Changbum? Di masa saat Hyun Sung di rumah sakit, dia sempat mendengar pemberitaan di TV yang membahas soal Go Changbum, seseorang yang terkenal di kota Daesan. Hyun Sung pun berkata, kalau memang kamu orang yang tahu berterima kasih, kasih saya 1 jam, saya berjanji ini bukanlah sesuatu yang akan menyakitimu dan maksudku hidupmu, Tuan Go Changbum. Adegan berganti ke sebuah restoran. Hyun Sung menunjukkan handphonenya dan memutar sebuah video sambil berkata, ini adalah video asli dari black box-nya. Saya berpikir saya bisa gunakan setengahnya untuk membuktikan bahwa tadi itu hanyalah perlindungan diri. Jadi saya tidak menunjukkan video awalnya. Hyun Sung menambahkan, bagian pertama yang kamu tonton itu membuktikan bahwa itu bukan kebetulan. 30 menit sebelum kejadian itu, 3 pria menunggu di depan toko. Saat pertama kali lihat, mereka terlihat seperti pelanggan yang menggunakan fasilitas toko, tapi bahkan setelah lewat, mereka bahkan tidak pindah seinci pun. Seperti mereka sedang menunggu seseorang. Dan saat kamu sampai, mereka pun langsung menghajar kamu dan memulai pertengkaran. Hyun Sung pun melanjutkan analisisnya secara mendalam dan mudah dipahami, dan meluruskan semua bukti yang dia punya bahwa semua kejadian yang telah terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Go Changbum pun merasa apa yang dijelaskan Hyun Sung masuk akal, dan dia pun berpikir bahwa dia pernah mencurigai adiknya, tapi dia tidak mau mencari tahu bahwa adiknya yang hidup dengan baik akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Go Changbum pun melihat Hyun Sung dan bertanya, jadi, kenapa kamu memberitahukan aku ini? Hyun Sung sambil meminum kopinya berpikir tentang Myung Jin konstruksi,
di mana adalah perusahaan keluarga Go Changbum yang terkenal di pinggiran kota, tapi pondasi mereka dari keuangan dan lain-lainnya sangat kuat dan berkemungkinan berkembang. Dan mengingat masalah waktu dia dibully di kehidupan sebelumnya, bahkan masalah internal keluarga Go Changbum berakibat kedua adik-beradik itu diusir dari keluarga karena Go Changbum yang tersulut emosi sampai menghajar adiknya yang berakibat adiknya harus dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya ayah Go Changbum mengusir kakak beradik itu dan merekrut seorang manajer yang sangat bagus untuk mengurus perusahaannya. Berkat itu, Hyun Sung dapat mengambil informasi dari kehidupan sebelumnya untuk mencari lokasi masalah itu bermula. Dan perusahaan Myung Jin konstruksi yang sangat bagus di masa depan.